Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi penggunaan Power BI, baik dari segi instalasi, download, lalu mencari dataset untuk dilakukan simulasi visualisasi data hingga sampai ke bisnis intelijennya berupa pendalaman informasi terkait dengan apa nanti yang akan kita jelaskan dalam data tersebut, termasuk mencari keuntungan dan sejenisnya. Jadi langsung saja kita akan mencari link download untuk Power BI yang bisa kita cari di Google. Oke. Microsoft Power BI merupakan tools untuk visualisasi data. Di situ kita bisa menggunakan fitur-fitur visualisasinya untuk melakukan business intelligence, di mana kita dapat melakukan live view. Apapun yang kita klikkan langsung muncul hasilnya pada saat itu juga, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis datanya. Nah, untuk mengunduh Power BI, kita dapat klik search di Google, download Power BI, lalu klik aja yang ini paling atas. Maka akan muncul website ini. Di sini kita bisa mengunduhnya terlebih dahulu. Kita klik aja unduh. Pilih yang sesuai dengan OS kita. Kalau 32 bit pakai yang atas, kalau yang 64 bit pakai yang ini. Size-nya 488,7 MB, agak gede. Kita tunggu saja sampai unduhannya berhasil. Sembari menunggu untuk Power BI-nya terdownload, lalu saya install. Untuk sementara kita cari terlebih dahulu dataset untuk digunakan sebagai bahan visualisasi data. Untuk saya searching menemukan sebuah website yang isinya adalah sampel untuk dataset yang bisa kita gunakan. Nah, ini saya akan memakai contoh dari sampel Superstore Sales ini. Nah, ini saya download datanya. Itu raw datanya lumayan banyak. Saya udah cek tadi. Itu nanti akan kita visualisasikan ke dalam Power BI. Datanya berbentuk Excel dan nanti tinggal kita impor saja, lalu kita susun sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Baik, mari kita lanjutkan. Ini Power BI-nya sudah saya download dan langsung saya install. Ini adalah tampilan pertama antarmuka dari aplikasi Power BI. Nah, di sini yang pertama adalah terkait dengan data source, atau kita bisa memilih untuk blank report untuk mulai report dari awalan banget, awalan tanpa ada data source-nya. Kemudian ini One Lake Data Hub, kalau kita udah ada nyimpen di sana. Kemudian Excel Workbook, nanti kita akan memakai Excel Workbook karena dataset yang sudah saya download tadi adalah Excel Workbook. Nah, di sini toolsnya lumayan banyak ya. Ini untuk visualisasinya ada di sebelah kanan ini. Kemudian secara otomatis akan muncul ini ya, tampilan dialog untuk untuk mencari filenya. Nah, ini adalah file yang sudah saya download tadi, yang sudah saya pakai. Kita bisa memasukkan beberapa workbook ke dalamnya. Cuma nanti saya akan masukkan yang order aja. Ya, semuanya bisa sih sebenarnya. Nanti kan tergantung bagaimana kita akan memakai datanya. Klik load aja barusan, nanti akan muncul processing query. Kemudian datanya nanti akan muncul di sebelah kanan ini ya. Ini ada tab data, nanti akan muncul di sini. Kita tunggu saja prosesnya, karena ini mungkin akan querying gitu kan, jadi kan pasti butuh waktu ya, soalnya kan datanya lumayan banyak. Mungkin nanti waktu proses untuk visualisasinya akan saya matikan kameranya agar seluruh prosesnya dapat kita saksikan bersama. Mungkin nanti akan saya percepat aja, biar nanti kita bisa langsung visualisasi data sekaligus nanti kita bisa terfokus pada intelijennya itu gimana, bisnis intelijennya. Ini adalah tampilan ketika tadi Excel-nya udah berhasil kita load, kita import ke dalam Power BI.
Di sini di tampilan data itu terdapat tabel-tabel yang ada di Excel-nya, workbook-nya, worksheet-nya itu. Nah, ini ada data-data yang ada di sana. Ini di sheet yang order ada itu, kemudian people ada beberapa kolom. Nah, sebenarnya kan ini kan nggak begitu terlalu pakai ya. Cuman tadi saya masukkan aja. Mungkin nanti akan saya fokus ke yang order ini. Di sini kita akan mencoba untuk mencari sesuatu ya. Nah, sebelumnya saya matikan dulu kameranya. Oke. Jadi di sini terdapat berbagai macam data yang nanti kita akan visualisasikan. Mungkin kalau di sini kalau kita mau mencari terkait dengan tahun itu bisa dari row yang data. Nah, ini order date. Order date adalah nanti tahun ya. Tahun untuk apa tuh? Untuk order dari pelanggan. Jadi di sini banyak sekali toolsnya. Kita pakai slicer ya. Slicer itu nanti di sini itu berupa isi datanya. Misal ini klik yang order date, maka di sini nanti akan muncul tahunnya berapa aja gitu, bisa muncul di situ. Sekaligus mungkin nanti kita bisa menambahkan yang lain-lainnya. Ini sangat lama ya. Nah, ini order date-nya kayak gini. Cuman di sini kita bisa pilih pakai date hierarchy aja. Jadi nanti muncul, nah ini kayak gini. Ini kalau tahun ada di sini ya. Tadi yang dari order date ini itu untuk mencari tahunnya yang ada di sini. Oke. Clear selection aja dulu. Kita tambahkan terlebih dahulu yang lainnya ya. Kemudian kita tambahkan slicer lagi untuk mencari kategori beserta subkategorinya, kategori penjualan ya, biar nanti kita akan mudah untuk melakukan filter data. Kita samakan aja ya, ini juga udah sepadan. Kemudian di sebelah sini kita akan tambahkan lagi tampilan agar dari hal ini kita bisa mencari sesuatu yang oke gitu, yang berhubungan langsung dengan hal ini. Mungkin kita akan menambahkan segmennya. Kemudian di sisi sebelah sini kita akan menambahkan penjualan per segmen agar kita dapat memfilter tahun sekaligus kategorinya. Oke. Berarti kita langsung saja ke sini, sales dan segmen. Cuman kita harus pakai grafik dulu. Mungkin kita pakai diagram aja ya, pakai pie chart gitu. Kemudian langsung klik aja ini sales sama segmen. Nah, ini. Oke. Nah, kalau udah sampai sini, untuk sementara kita bisa kecil-kecilan dulu untuk melakukan visualisasi, yaitu misal di tahun 2013 untuk produk furniture semua. Nah, ini tahun 2011 untuk seluruh segmen yang ada di sini, baik consumer, corporate maupun home office, ini posisinya seperti ini ya. Untuk penjualannya, ini bisa kita detailkan lagi. Misal di office supply, kita klik aja sini. Nah, akan muncul semua di sini. Oke, kita akan melanjutkan ke proses berikutnya. Untuk berikutnya, kita dapat menambahkan satu grafik lagi di sebelah sini, yaitu sebuah grafik line chart. Nah, line chart itu kita bisa mencari keuntungan penjualan berdasarkan waktu. Jadi kalau penjualan kan sales, terus keuntungan ada di profit, kemudian waktunya adalah ada di sini, order date. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Cuman kalau ini kan terlalu runut ya, terlalu banyak kan, sampai kita sampai mon aja. Nah, seperti ini. Taruh di atas. Iya.
tahun berapapun yang akan kita masukkan, maka akan muncul. Oke. Ini semuanya bisa kita edit untuk captionnya ya. Untuk sementara kita save terlebih dahulu. Kemudian untuk mengetahui di mana saja atau seberapa banyak keuntungan penjualan dari sebuah produk di suatu lokasi, maka kita akan mencari berarti kan di market mana nih, terus di negara mana, di kota mana, itu kan. Itu bisa kita lakukan. Kita tinggal menambahkan lagi sebuah ini ya, visual ya. Visual mungkin kita bisa pakai ini staket bar. Nah, di sini berarti kita cari terlebih dahulu, terutama tadi kan kita mau mencari sales sekaligus profitnya. Nah, terus kita cari terlebih dahulu marketnya, karena kita mau mencari market di suatu area. Oke, ini udah mulai muncul datanya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, oke, udah mentok ya. Segini, kemudian dari sini kan belum bisa kita drill lagi kan, kemudian kita tambahkan negara, suatu negara, terus state-nya di mana, kemudian city-nya di mana. Kemudian kita dapat menambahkan hal lainnya lagi, misalnya dari ini kategori ini kita bisa detailkan penjualan mana yang paling tinggi atau paling rendah dari subkategorinya. Misalnya teknologi ini, teknologi ada beberapa jenis subkategori. Nah, dari situ kita bisa menambahkan lagi, yaitu dari sales, terus profit, dan subkategori. Oke, so kita tambahkan di sini. Misal di tahun 2013 untuk office supply itu seperti apa? Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kita, karena di sini ini adalah sebuah global superstore dan ini dikirimkan ke seluruh dunia, maka tentu saja kita akan melihat shippingnya. Shippingnya itu bisa kita dapatkan di sini, yaitu ship date, ship mode, sama shipping cost, termasuk biayanya itu. Kemudian kita bisa pakai area chart atau chart apapun yang mungkin bisa kita pakai senyamannya kita aja. Coba dulu ini, kemudian ship date, ship mode, sama shipping cost. Nah, misalnya ini semua tahun aja. Dari semua tahun untuk semua produk. Oke. Nah, bisa kita lihat bahwa ini di sini ada ship mode berupa first class, same day, second class, dan standard class. Sekaligus biayanya itu semakin di sini semakin ke atas seperti ini. Oke. Kita lanjut terlebih dahulu. Berikutnya kita bisa menambahkan data lagi. Mungkin bisa kita tambahkan tabel secara langsung. Misalnya kita akan menambahkan tabel nama-nama customer di suatu city. Nah, itu cukup langsung aja dari datanya kita klik customer name, kemudian city-nya. Nah, ini sangat membantu ya. Atau kita tambahkan sekaligus country. Nah, walaupun nama pelanggannya itu sama, cuman city dan country-nya beda kan. Nah, ini bisa membantu untuk sedikit mendetailkan data terkait dengan data pelanggan. Oke, ya seperti ini. Kita
klik biar pas posisinya. Oke. Kita clear kategori dulu. Nah, karena tampilan sudah penuh untuk satu halaman dashboard ini, mungkin kita akan merapikan terlebih dahulu ya terkait dengan caption-captionnya agar kita lebih enak untuk membaca datanya untuk kemudian kita lakukan bisnis intelijen ke dalam tampilan ini. Secara tampilan sudah bagus. Ini tadi saya geser ke bawah soalnya saya kepikiran untuk menambahkan apabila ada diskon akan mempengaruhi penjualan atau enggak ya. Oh ya, di bawah sini di tabel sudah saya tambahkan juga berupa quantity atau berapa banyak yang dibeli oleh konsumen. Akan saya tambahkan di sini sebuah kolom terkait dengan diskon. Kita pakai slicer, kemudian diskon. Nah, ini. Baik, karena ini sudah lengkap, kita langsung saja coba untuk menjelaskan bisnis intelijen yang ada di Global Superstore ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan waktu. Di sini, di slicer sebelah sini, kita dapat melakukan filterisasi terhadap waktunya. Di waktu-waktu mana saja kita mengalami kenaikan penjualan maupun penurunan. Misalkan di tahun 2012. Nah, 2012 kita bisa langsung cek di sini. Grafiknya cenderung naik turun ya. Akan tetapi untuk di beberapa bulan di awal tahun itu naik kemudian turun, naik kemudian turun. Nah, mungkin kita bisa cek di bulan Juli ini apakah di tiap-tiap tahunnya akan cenderung mengalami penurunan. Bisa kita cek 2013 juga turun, kemudian 2014 juga turun, kemudian 2015 juga mengalami penurunan. Mungkin hal ini nantinya akan bisa dievaluasi lagi oleh manajemen terkait dengan apa-apa yang terjadi di bulan tersebut. Atau kemudian di bulan Desember, ini ternyata penurunan di 2015. Sementara di 2014 itu naik, 2013 naik, dan 2012 naik. Nah, dari hal itu kan mungkin bisa dievaluasi ya, kenapa kok itu bisa turun, biasanya naik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, biar secara global lagi kita balikan tahunnya. Oke, kemudian kita
lanjut ke yang kategori barang. Pada kategori barang, ini kita bisa mengetahui berapa banyak barang yang bisa dijual sekaligus keuntungannya. Misalkan kita klik yang furnitur. Nah, furnitur itu untuk waktu-waktu mana saja dia naik dan untuk waktu-waktu mana saja dia turun. Kita langsung coba berdasarkan tahun aja. Mungkin nanti akan bisa lebih kelihatan datanya. Nah, ini terlihat seperti ini ya grafiknya. Dari situ kan mungkin kita bisa menilai bahwa barang ini akan laku di periode mana dan akan tidak laku di periode mana. Oleh karena itu, mungkin promosi terkait dengan hal itu akan bisa lebih bagus dan juga mungkin terkait dengan stok barangnya, mungkin kita bisa menyimpan barangnya lebih efisien lagi. Bagaimana barang masuk dan keluarnya. Oke, kita balikan biar global lagi. Kemudian terkait dengan diskon, diskonnya ini misalnya di tahun 2014 dengan diskon tertentu, apakah penjualannya akan naik atau turun? Nah, ini customer-nya itu hanya mampu beli 4, tadinya berapa itu posisinya. Oke, kita balikan lagi. Nah, dari diskon ini mungkin nanti bisa diteliti lagi sama bagian manajemen bahwa dengan pemberlakuan diskon, maka apakah keuntungannya itu akan naik atau cenderung menurun. Dengan segini kita mungkin bisa di bagian market sini. Nah, semakin banyak diskonnya, ternyata profitnya itu semakin menurun. Penjualannya memang akan lebih banyak. Mungkin strategi diskon akan bisa lebih dipakai apabila menghabiskan stok barang di gudang. Nah, itu mungkin bisa dipakai. Karena dengan sistem diskon ini kan tentu saja kita akan kekurangan profit. Akan tetapi penjualan akan meningkat. Gitu. Kemudian terkait dengan pasar secara global itu pasar Asia Pasifik sangatlah tinggi ya. Itu mungkin karena di sana ada negara India dan Cina yang jumlah penduduknya tinggi. Akan tetapi apabila kita drill, mungkin hasilnya akan berbeda karena sesungguhnya dengan lebih detail lagi ke bawah, ternyata Australia adalah mendominasi. Australia mendominasi tingkat penjualannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa negara besar seperti Cina dan India yang jumlah penduduknya banyak, belum tentu akan dapat mengalahkan negara Australia ini yang penduduknya lebih sedikit, mungkin terkait dengan tingkat ekonomi suatu negara itu. Nah, atau mungkin tingkat promosinya di situ masih kurang. Kita belum tahu, itu harus lebih dipelajari lagi, harus lebih diteliti oleh bagian penjualan. Nah, apalagi sini di Filipina ini, ternyata dia tidak mengalami keuntungan, bahkan dia ada kerugian, profitnya malah minus di sini. Ini kan perlu diwaspadai ya. Kenapa kok di Filipina itu malah minus? Atau mungkin di sana banyak yang berhutang dan tidak mau menjawab, mungkin itu bisa ditelusuri lagi. Lanjut ke keuntungan berdasarkan ini penjualan misalnya subkategori barang. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas terkait ini. Cuman mungkin kita bisa mengecek lagi per barangnya seperti apa. Itu seberapa banyak keuntungan dari barang-barang tersebut di suatu negara di suatu waktu. Agar terutamanya karena barang itu adalah masalah stok. Kemudian lanjut lagi terkait dengan biaya pengiriman. Jadi di tiap tahun mengalami kenaikan ya, bisa kita lihat di biaya pengiriman dari setiap tahun itu mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tiap tahunnya itu malah cenderung menurun 2014. Nah, seperti ini. Itu ya mungkin terkait dengan banyaknya barang yang dikirim atau yang lainnya. Variabel itu mungkin akan bisa dipelajari oleh manajemennya. Oke. Kemudian
Lanjut ke segmen penjualan. Nah, ini bisa kita cek kategori barang apa, itu consumer-nya tuh siapa aja gitu. Baik itu konsumen langsung, corporate maupun home office. Dan di sini adalah yang beli langsung siapa saja dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Baik, saya harap penjelasan dari saya dapat membantu, yaitu yang saya dalami tadi adalah berdasarkan periode waktu, kemudian kategori barang, di mana marketnya, kemudian subkategori barang mana aja yang laku di periode waktu tertentu, kemudian biaya pengirimannya itu seberapa tinggi, dan segmen sekaligus siapa saja yang beli, sekaligus berapa jumlah yang dibeli. Baik, mungkin nanti bisa kita tambahkan lebih rinci lagi. Uh, ini di Power BI sebenarnya kita bisa membuat beberapa halaman seperti worksheet di Excel itu. Mungkin nanti detail dari ini pembelinya bisa kita tambahkan di sini. Kita bikin tabel secara runut gitu, biar nanti bisa detail ke situ. Karena Power BI itu memang tools yang powerful untuk visualisasi data dan untuk menelisik seberapa jauh bisnis intelijennya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.